Selamat siang, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan, nama saya Davi Ibrahim Simanjuntak. Pada kesempatan berharga ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling sering menjadi perbincangan hangat di ruang publik maupun akademis, yaitu utang negara dan pembangunan infrastruktur antara risiko dan peluang. Oke. Sebelum kita masuk pada korelasi teoritis, babak pertama dari analisis ini akan menyoroti dinamika makroekonomi terkini. Kita perlu memahami di mana posisi perekonomian Indonesia berdiri sepanjang periode strategis 2025 hingga 2026 ini, baik dari perspektif eksternal maupun internal. Dinamika perekonomian Indonesia sepanjang periode 2025 sampai 2026 ini menghadapi tantangan yang sangat kompleks dari dua arah. Pertama, dari sisi eksternal atau moneter. Kita dihantam oleh volatilitas geopolitik global dan siklus suku bunga tinggi oleh bank sentral global. Hal ini memicu tekanan depresi terhadap nilai tukar rupiah, dan secara otomatis meningkatkan beban pembayaran bunga utang luar negeri kita dalam denominasi valuta asing. Sejalan dengan kebijakan yang kita pelajari pada sesi kelima, yaitu kebijakan moneter. Bank Indonesia secara aktif melakukan intervensi bauran moneter guna meredam laju inflasi akibat barang impor, yang teorinya kita telah pelajari pada sesi 6, yaitu inflasi dan deflasi. Yang kedua, di sisi domestik atau fiskal, Indonesia sedang berjuang keras keluar dari perangkap kelas menengah atau middle income trap. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5%, kita membutuhkan konektivitas logistik yang efisien. Disinilah instrumen fiskal APBN bekerja secara counter-cyclical, sebagaimana diatur dalam sesi 4 kebijakan fiskal. Pemerintah dengan sengaja merancang defisit APBN yang terukur guna mendanai belanja modal produktif, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional atau PSN. Kemudian, tren rasio utang terhadap PDB. Kita coba membedah data real akumulasi utang Indonesia berdasarkan data resmi publikasi Kementerian Keuangan, Direktorat DJPPR terbaru. Pada tahun 2022, pasca konsolidasi fiskal pandemi, rasio utang kita berada di angka 39,5%. Rasio ini sempat melandai ke 38,1% pada 2023 dan bergerak tipis ke 36,6% di 2024. Namun, memasuki realisasi akhir tahun 2025, seiring akselerasi belanja infrastruktur transisi pemerintah, rasio utang meningkat menjadi 40,3% PDB atau setara 9.637,9 triliun. Hingga proyeksi kuartal 1 2026, nominal berada di kisaran 9.920,4 triliun atau setara 40,75% dari PDB. Meskipun secara nominal angka ini terlihat sangat besar, secara rasio angka 40,75% ini masih berada dalam batas aman yang sangat prudent, jauh di batas hukum maksimum 60% PDB yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebuah prinsip kehati-hatian yang ditekankan dalam kuliah kita juga pada sesi 7, yaitu utang dan perekonomian Indonesia. Kemudian, komposisi struktur utang Republik Indonesia. Urgensi dan pengelolaan utang bukan hanya soal jumlahnya, melainkan bagaimana strukturnya dikelola. Bisa kita lihat pada diagram lingkaran di slide, struktur di utang kita dinominasi oleh surat berharga negara atau SBN domestik sebesar 72%. SBN falas atau pasar global hanya menyusun 15%, dan pinjaman luar atau dalam negeri hanya sebesar 13%. Dominasi instrumen domestik ini adalah strategi judis pemerintah untuk menekan risiko currency mismatch akibat depresiasi rupiah. Ketika terjadi gejolak moneter global, ketahanan fiskal kita tetap kokoh karena mayoritas kreditor kita adalah investor dalam negeri sendiri. Hal ini selaras dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar, sebagaimana yang kita pelajari pada sesi 5 kebijakan moneter. Kemudian, sinergi teori dan praktik. Setelah memahami potret real data makroekonomi saat ini, mari kita masuk ke babak kedua, sinergi teori dan praktik. Di bagian ini, saya akan menghubungkan materi akademis yang kita pelajari di kelas dengan realitas kebijakan ekonomi di Indonesia. Teori sejarah versus manajemen SBN modern. Mari kita bandingkan teori sejarah dengan realitas hari ini. Dalam sesi 1 yang kita pelajari, yaitu perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan, dan sesi 2 perekonomian Indonesia sesudah kemerdekaan, kita belajar bahwa eksploitasi ekonomi kolonial seperti cultural stel tahun 1830 dan gejolak hiperinflasi awal kemerdekaan terjadi karena hilangnya kedaulatan fiskal dan moneter kita. Ketergantungan penuh pada pembiayaan asing tanpa kemandirian alat bayar berujung pada kelumpuhan ekonomi nasional. Bagaimana realitasnya sekarang? Kalau kita melihat sesi 7, yaitu utang dan perekonomian Indonesia, pemerintah modern Indonesia memutus rantai ketergantungan asing tersebut dengan mengalihkan pembiayaan melalui penerbitan SBN domestik secara mandiri dan transparan. Melalui instrumen retail seperti ORI, SBR, dan Sukuk Negara, pemerintah mendemokratisasi pembangunan.
Rakyat kini tidak hanya membayar pajak, tetapi juga menjadi pemodal aktif bagi pembangunan negerinya sendiri. Kemudian, kebijakan sistem dan APBN real. Selanjutnya, mari kita bedah 3 konsep utama kebijakan sistem dan APBN. Yang pertama, pilar pertama, sistem ekonomi Pancasila. Secara teori kita menyebutkan bahwa sistem ekonomi kita harus berasaskan kekeluargaan dan kemakmuran bersama, menolak monopoli pasar bebas, dan penarikan utang APBN didistribusikan secara inklusif melalui dana transfer daerah dan dana desa untuk membangun wilayah 3T secara Indonesia sentris bukan Jawa sentris. Kemudian pilar kedua, siklus kontrasiklikal. Teorinya, kebijakan fiskal harus bertindak sebagai penyeimbang siklus ekonomi. Saat investasi swasta melambat di era krisis global 2025 sampai 2026 ini, realitasnya APBN langsung mengambil alih peran stimulatif dengan melebarkan defisit anggaran guna mendanai proyek padat karya dan menyerap tenaga kerja lokal. Kemudian pilar yang ketiga, defisit APBN produktif. Teori anggaran mengajarkan bahwa defisit yang dibiayai utang dibenarkan secara ekonomi, asalkan dialokasikan untuk belanja modal produktif. Realitas di Indonesia membuktikan hal ini. Anggaran dialihkan dari subsidi energi konsumtif yang tidak efisien menuju pembentukan aset fisik jangka panjang, seperti irigasi pertanian dan dermaga logistik. Kemudian, transmisi utang ke sektor real. Sekarang kita beralih pada peluang utama pembangunan infrastruktur. Dalam teori ekonomi, utang yang tidak produktif akan memicu jebakan utang kronis yang disebut Fisher Paradox, di mana cicilan bunga yang tinggi justru menghambat pembangunan itu sendiri. Namun, Indonesia memanfaatkan utang sebagai peluang akselerasi sektor real. Pembiayaan utang dikunci langsung pada belanja modal infrastruktur fisik seperti MRT Jakarta, pelabuhan logistik, dan jalan tol Trans Sumatera. Hasilnya adalah multiplier efek yang nyata, meningkatkan indeks performa logistik nasional, memotong biaya distribusi barang, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya memperluas kapasitas PDB real jangka panjang. Kemudian, sinergi moneter dan inflasi. Pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri di sisi fiskal tanpa adanya stabilitas moneter. Berikut adalah 4 langkah transmisi kebijakan moneter dan inflasi. Yang pertama, pasar terbuka. Bank Indonesia mengendalikan likuiditas pasar melalui operasi pasar terbuka agar tidak terjadi kelebihan uang beredar yang memicu inflasi. Yang kedua, suku bunga. Instrumen BI rate dimainkan secara dinamis untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dari sisi permintaan. Yang ketiga, cadangan kas. Pengaturan giro wajib minimum atau GWM dilakukan untuk mengontrol kapasitas ekspansi kredit konsumtif agar beralih ke sektor produktif. Yang keempat, stabilitas kurs. Sinkronisasi moneter kebijakan moneter menjaga daya tarik yield S-band kita agar tidak terjadi arus modal keluar atau capital outflow yang menggoyangkan nilai tukar rupiah. Kemudian, solusi mitigasi risiko utang. Sebagai mahasiswa manajemen yang kritis, kita harus mampu menawarkan solusi konkret atas risiko utang negara. Solusi yang pertama, hedging dan rate profiling. Melakukan lindung nilai atau hedging yang ketat terhadap fluktuasi mata uang asing dan melakukan restrukturisasi profil jatuh tempo obligasi SBN secara berkala agar tidak menyebabkan penumpukan di tahun yang sama. Ya, solusi yang kedua, yaitu terus memperbesar porsi investor retail domestik untuk menekan dominasi kepemilikan asing yang bersifat spekulatif di pasar obligasi. Solusi yang ketiga, yaitu skema non-APBN, mendorong pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah dan meminimalkan tekanan langsung pada kas APBN. Kemudian rekomendasi kebijakannya, sebagai kesimpulan dari analisis komprehensif ini, berikut adalah 4 kebijakan rekomendasi strategis yang saya tawarkan. Yang pertama, penerapan batas DSR, Debt Service Ratio yang ketat. Kita harus membatasi rasio cicilan tahunan agar tidak menggerus anggaran wajib atau mandatory spending, seperti kesejahteraan sosial dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, uji kelayakan skala prioritas proyek. Pemerintah harus mendahulukan proyek yang memiliki economic rate of return tinggi, yang langsung membuka sumbat inefisiensi logistik daerah. Yang ketiga, sinkronisasi kebijakan fiskal moneter. Menjaga koordinasi yang solid antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memitigasi risiko cost pass inflation akibat proyek pembangunan skala besar. Yang keempat, desentralisasi fiskal berkeadilan. Menyalurkan alokasi pembiayaan berbasis konektivitas pedesaan untuk mengikis jurang kesenjangan antar wilayah secara berkeadilan sesuai asas ekonomi Pancasila. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Joko Suharyanto atas bimbingan materi kuliah. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.